Baik, Baik, selamat pagi, selamat pagi, salam kita sejahtera semua. untuk kita semua. Yang kami hormati, Yang kami hormati Bapak Ahmad Ade Irwanda SPMM, SPMM CDM selaku dosen selaku dosen pengampu pengampu mata kuliah Sistem Manajemen, Informasi Manajemen, serta teman-teman serta teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, saya Sepania Mailin Sirait selaku moderator pada presentasi ini. Pada kesempatan Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Triulan Yuni Natalia Pakpahan, akan memaparkan materi mengenai studi kasus analisis sistem informasi strategis untuk transformasi digital kampus digital Nusantara. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Triulan. Kampus Digital Nusantara adalah sebuah perguruan tinggi swasta atau PTS yang memiliki visi menjadi institusi pendidikan modern berbasis teknologi. Namun dalam praktiknya, kampus ini menghadapi beberapa tantangan serius. Masalah utama yang dihadapi yaitu, yang pertama, sistem yang terfragmentasi. Ada kondisi di mana dampak akademik, keuangan, dan pembelajaran terpisah di berbagai platform. Dampaknya inefisiensi, duplikasi data, dan kesulitan koordinasi antar departemen. Yang kedua, pembelajaran yang tidak personal. Kondisi LMS konvensional dengan pendekatan satu untuk semua, dampaknya tidak memenuhi kebutuhan belajar individual mahasiswa. Yang ketiga, tekanan kompetensi yang tinggi. Persaingan dengan PTS lain dan platform pendidikan global. Tantangan menurunnya daya tarik bagi calon mahasiswa. Yang keempat, efisiensi operasional yang rendah. Kondisi proses administrasi masih banyak manual. Dampaknya, waktu dan sumber daya yang terbuang percuma. Analisis kebutuhan sistem informasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu menganalisis kebutuhan sistem informasi pada setiap tingkat organisasi menggunakan kerangka dari Turban DKK. Pada tingkat operasional atau transaksi harian, kampus membutuhkan processing system atau TPS yang andal. Sistem ini akan menangani sebuah transaksi rutin seperti pendaftaran mahasiswa baru, pembayaran uang kuliah, pengisian daftar hadir yang menginput nilai oleh dosen. Kebutuhannya adalah sistem yang cepat, akurat, dan terintegrasi agar tidak ada lagi data yang tercecer. Pada tingkat manajerial, pengawasan dan pengendalian, manajerial program studi atau dekan membutuhkan manajemen informasi sistem atau MIS. Sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi laporan yang bermakna. Contohnya laporan tingkat kelulusan per mata kuliah, rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa, atau laporan utilitas laboratorium. Laporan ini membutuhkan pengambilan keputusan taktis. Analisis kebutuhan sistem informasi pada tingkat strategi atau perencanaan masa depan. Pimpinan kampus atau rektorat membutuhkan Decision Support System atau DSS yang diperkuat oleh kecerdasan alternatif atau AI. Sistem ini bukan sekedar laporan, tetapi alat analitik yang dapat menjawab pertanyaan strategis. Contoh pertanyaan program studi mana yang berisiko rendah berminat 3 tahun ke depan, atau mahasiswa mana yang berpotensi tidak lulus tepat waktu berdasarkan pola belajarnya. Peran AI dalam LMS dapat menganalisis pola pembelajaran setiap mahasiswa. Jika seorang mahasiswa kesulitan memahami konsep A, sistem secara otomatis akan merekomendasikan video pembelajaran tambahan atau latihan soal yang lebih mendasar. Ini yang disebut pembelajaran adaptif. Strategi keunggulan bersaing atau analisis 5 kekuatan Porter.
Satu, Ancaman pendatang baru. ancaman pendatang baru Dengan memiliki LMS AI yang canggih dan ERP terintegrasi. Kampus Digital Nusantara membangun pagar digital yang mahal untuk ditiru oleh pendatang baru, butuh investasi besar dan keahlian khusus. Dua, tawar-menawar pembeli atau mahasiswa. Definisi dan evaluasi pengalaman belajar yang dipersonalisasi membuat mahasiswa lebih puas dan loyal. Mereka merasa diperhatikan sebagai individu, bukan sekedar angka. Ini mengurangi keinginan mereka untuk pindah ke kampus lain dalam layanan perbankan. Tiga, tawar-menawar pemasuk dosen. Dosen berkualitas akan tertarik mengajar di kampus yang menyediakan alat canggih untuk mengajar dan menganalisis peserta didiknya. Sistem ini memudahkan pekerjaan administratif dosen sehingga mereka bisa fokus pada pengajaran teknologi dalam layanan perbankan. 4. Ancaman produk substitusi. Ketimbang mengambil kursus online mandiri di platform global, mahasiswa mungkin lebih memilih hybrid learning di kampus ini karena mendapatkan pengalaman terstruktur, interaksi langsung, dan materi adaptif plus gelar yang diakui. 5. Persaingan antar PTS. Kampus ini akan unggul karena menawarkan dua hal sekaligus, efisiensi administrasi yang mulus atau berkat ERP dan kualitas pembelajaran yang personal atau berkat LMS AI. Strategi keunggulan bersaing atau analisis rantai nilai Porter. Ketimbang mengambil kursus online mandiri di platform global, mahasiswa mungkin lebih memilih hybrid learning di kampus ini karena mendapat pengalaman terstruktur, interaksi langsung, dan materi adaptif plus gelar yang diakui. Aktivitas utama yaitu penerimaan mahasiswa atau inbound logistik, sistem CRM terintegrasi dapat melacak calon mahasiswa dari sosial media hingga pendaftaran. 2. Proses belajar, mengajar atau operation. Ini adalah jantung transformasi LMS AI. Di sini secara aktif menyesuaikan materi, memberikan umpan balik instan, dan menciptakan pengalaman belajar yang unik untuk setiap mahasiswa. 3. Kelulusan dan penelusuran alumni atau outbound logistik. Sistem terintegrasi dapat mengelola wisuda dan terus melacak karir alumni, menciptakan jaringan yang kuat dan data untuk pemasaran. 4. Pemasaran dan layanan atau marketing sales service. Data analistik digunakan untuk kampanye pemasaran yang tepat sasaran. Keyboard AI dapat menjawab pertanyaan calon mahasiswa 24/7. Pemanfaatan data untuk keputusan manajerial. Data dari sistem ERP dan LMS akan dikelola menjadi dashboard manajemen yang jelas. Dashboard ini akan memberikan informasi real-time tentang kinerja akademik, pola belajar mahasiswa, dan prediksi risiko kelulusan. Pimpinan kampus dapat menggunakannya untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan proaktif, seperti mengoptimalkan kurikulum dan memberikan bantuan lebih awal kepada mahasiswa yang membutuhkan. Roadmap Transformasi tahun 1 2026 membangun pondasi. Transformasi sebesar ini tidak bisa dilakukan sekaligus, dibutuhkan roadmap bertahan selama 3 tahun. Tahun 1, fase fondasi dan persiapan. 1. Slogan, persiapan matang, eksekusi tepat. Aktivitas inti. 1. Membentuk tim, steering committee dari pimpinan kampus dan tim proyek teknis. 2. Mendiagnosis, yaitu melakukan audit menyeluruh terhadap semua sistem dan data dan proses bisnis yang ada. Apa yang sudah baik, apa yang harus dibongkar. 3. Memilih partner.
menyeleksi vendor IRC dan LMS melalui proses tender yang ketat. Jangan hanya lihat harga, tapi juga komitmen dukungan jangka panjang. 4. Menyiapkan rumah, Yaitu memigrasikan server ke cloud seperti seperti AWS atau Google Cloud untuk untuk fleksibilitas dan keamanan. 5. Menyiapkan manusia, yaitu melatih staf inti dan mencari jagoan perubahan atau atau change champion dari dari kalangan dosen dan staf yang antusias. Roadmap transformasi tahun kedua 2027, implementasi dan adopsi. Tahun kedua, fase implementasi dan adopsi. Slogan dari pilot proyek ke komunitas pengguna. Aktivitas inti yang pertama, memasang sistem inti, mengimplementasikan modul inti ERP, misalnya modul akademik dan keuangan untuk mengganti sistem lama. Yang kedua, memasang LMS, mengimplementasikan LMS dan menghubungkan dengan ERP. Jadi data mahasiswa dari ERP langsung tersinkron ke LMS. Yang ketiga, membuat dashboard pertama, menggambarkan data warehouse dan dashboard manajemen sederhana untuk ditunjukkan kepada pimpinan. 4. Melatih massal, mengadakan pelatihan besar-besaran dan workshop untuk semua dosen dan staf administrasi untuk mahasiswa, dibuat video tutorial yang menarik. 5. Uji coba terbatas. Memilih satu atau dua program studi, misalnya sistem informasi dan manajemen, sebagai percontohan. Mereka akan menggambarkan sistem baru sepenuhnya, dan tim proyek akan belajar dari pengalaman mereka. Tujuan akhir tahun, sistem inti sudah hidup dan digunakan, data mulai terintegrasi, sekelompok pengguna awal, early adopter sudah nyaman dan menjadi promotor bagi rekan mereka. Roadmap transformasi tahun ketiga 2028, optimasi dan inovasi. Tahun ketiga, fase optimasi dan inovasi berkelanjutan. Slogan dari fungsi kecerdasan dan implementasi kultur. Aktivitas inti menghidupkan AI, mengaktifkan fitur kecerdasan pada LMS seperti sistem rekomendasi materi dan alat asesmen yang soal-soalnya menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Yang kedua, memperluas ke semua area, mengekspansi penggunaan sistem ke semua fakultas, program studi, dan unit kerja lainnya. Yang ketiga, menyempurnakan analisis pengembangan dashboard yang lebih canggih. Mungkin dengan prediksi dan simulasi what if untuk perencanaan strategi. Yang keempat, mengukur dampak, melakukan evaluasi formal, apakah IPK meningkat, atau apakah kepuasan mahasiswa naik, atau apakah proses administrasi lebih cepat. Angka-angka ini harus dibandingkan dengan kondisi sebelum transformasi. 5. Merencanakan masa depan, menyusun peta di TI untuk 5 tahun ke depan. Teknologi apa berikutnya? Mungkin visual reality untuk lab atau blockhead untuk transkrip digital. Tujuan akhir tahun, transformasi bukan lagi proyek, tetapi sudah menjadi cara kerja baru. Kampus telah berorientasi sebagai sebuah kampus digital yang sejati, dengan data sebagai bahan bakar utamanya. Evaluasi resiko teknis dan
keamanan. Transformasi digital menghadirkan risiko teknis dan keamanan yang krusial bagi kampus digital Nusantara. Kegagalan Integrasi antar sistem baru dengan dengan event event struktur lama dapat dapat menyebabkan gangguan operasional dan hilangnya data vital, serangan siber, dan kebocoran data mahasiswa yang sensitif tidak hanya mengancam reputasi akademik, tetapi juga melanggar reputasi privasi data yang berlaku. Ketergantungan pada vendor teknologi tentu menciptakan tekanan jangka panjang, sementara kesiapan infrastruktur yang tidak memadai berisiko menyebabkan downtime yang mengganggu proses belajar mengajar. Keamanan program AI juga perlu diperhatikan karena celah mengajar. dalam sistem Dapat dapat dimanfaatkan untuk memutilasi proses penilaian atau rekomendasi akademik. Evaluasi risiko organisasional dan etika. Risiko implementasi terbesar seringkali bersumber dari manusia, bukan teknologi. Resistensi perubahan dari dosen dan staf yang merasa nyaman dengan sistem lama dapat menjadi hambatan utama adopsi teknologi baru. Selain itu, bias dalam algoritma AI berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam penilaian akademik jika tidak diawasi dengan ketat. Ketidakpatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerusakan reputasi yang signifikan. Kesenjangan digital antara pengguna yang melek teknologi dan yang belum terbiasa dapat memperlebar ketimbangan dalam pemanfaatan sistem. Tantangan anggaran yang tidak mencukupi dan kompetensi SDM yang terbatas juga memerlukan strategi khusus untuk memastikan keberlanjutan transformasi ini. Baik, kesimpulan dari materi kami, transformasi digital, kampus digital Nusantara adalah perjalanan strategis untuk menciptakan pendidikan yang lebih efisien, personal, dan kompetitif. Keberhasilan bergantung pada keseimbangan antara teknologi canggih, proses yang optimal, dan kesiapan sumber daya manusia. Dengan perancangan yang matang dan eksekusi yang konsisten, kampus ini tidak hanya akan beradaptasi, tetapi memimpin inovasi pendidikan yang tinggi di era digital. Baik, terima kasih. Demikianlah keseluruhan analisis kami mengenai strategi transformasi digital untuk kampus digital Nusantara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Adi Irwanda, STMM, CDMM, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. Demikian presentasi dari kami mengenai studi kasus kampus digital Nusantara. Semoga analisis dan strategi yang telah kami paparkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.